Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Internet of Things dengan anggota kelompok yang pertama Adi Cahyono dengan NIM 20504241005. Yang kedua ada Ahmad Ridho Tamami dengan NIM 20504241009. Selanjutnya Arvin Alan Ghifari dengan NIM 20504241017. Yang terakhir ada Shoki Pangestu dengan NIM 20504241029. Berikut hasil kerja kelompok kami. Monggo Mas Ridho. Terima kasih buat Mas Yunus sebagai moderator. Baiklah, topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian IoT, yang kedua, contoh penerapan IoT, yang ketiga, resiko atau ancaman penggunaan IoT, dan yang keempat, Internet of Things Communication Model. Selanjutnya, manfaat IoT bagi organisasi. Yang keenam, standar IoT. Yang ketujuh, kerangka kerja IoT. Yang kedelapan, masalah keamanan dan privasi IoT. Dan yang kesembilan, kesimpulan. Next. Nah, masuki materi yang pertama yaitu pengertian. Istilah Internet of Things pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelopor teknologi Inggris Kevin Aston dalam presentasi yang dia buat kepada Procter dan Gamble pada tahun 1999 untuk menggambarkan suatu sistem di mana benda di dunia fisik dapat dihubungkan ke internet oleh sensor. Kevin Aston 2009. Nah, sementara itu, istilah Internet of Things relatif baru. Konsep menggabungkan komputer dalam suatu jaringan untuk memonitor dan mengendalikan perangkat telah ada selama beberapa dekade. Pada akhir 1970-an, misalnya, sistem untuk pemantauan meteran pada jaringan listrik dengan jarak jauh melalui saluran telepon sudah digunakan secara komersial. Alat internet pertama, misalnya, adalah mesin cuk di Universitas Carnegie Mellon pada awal 1980-an. Next. Nah, yang kedua yaitu contoh penerapan IoT. Yang pertama, smart home. Rumah pintar yang dilengkapi dengan termostat pintar, peralatan pintar, dan pemanas terkoneksi. Penerapan dan perangkat elektronik dapat dikontrol dari jauh melalui komputer dan smartphone. Yang pertama, yang kedua, wearables P, yaitu perangkat yang dapat digunakan untuk keselamatan publik. Misalnya, meningkatkan waktu respon responden pertama selama keadaan darurat dengan menyediakan rute yang dioptimalkan. Yang ketiga, connected cars, yaitu mobil yang terhubung melalui internet ke pusat data dan infrastruktur lainnya telah menarik perhatian karena kendaraan generasi ini mampu memberikan layanan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu Industrial Internet. Industrial Internet of Things mengacu pada sensor, instrumen, dan perangkat lain yang saling berhubungan bersama dengan aplikasi industri komputer. Yang kelima yaitu Smart Cities, yang sensor dan penerapan IoT ini seperti lampu jalan, dan pengukur pintar
dapat membantu meringankan lalu lintas, menghemat energi, memantau dan mengatasi masalah lingkungan, dan meningkatkan sanitasi. Yang keenam yaitu IoT di pertanian. Di bidang pertanian, sistem pertanian cerdas berbasis IoT dapat membantu memantau misalnya cahaya, suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah di ladang. Yang ketujuh, smart retail, yaitu IoT memungkinkan toko retail berkembang menjadi toko pintar yang memperoleh data tentang selera, kebutuhan, dan kebiasaan pelanggan secara real-time. Yang kedelapan yaitu energi. Teknologi modern seperti Internet of Things menawarkan banyak aplikasi di sektor energi, yaitu dalam menyediakan energi, transmisi dan distribusi, serta permintaan. Yang sembilan atau yang terakhir yaitu IoT dalam bidang kesehatan, yaitu IoT menawarkan banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk memantau pasien lebih dekat menggunakan akses data yang dihasilkan. Next. Nah, yang ketiga, risiko atau ancaman penggunaan IoT. Perangkat IoT dapat meningkatkan produktivitas untuk bisnis, tetapi teknologi ini juga memiliki risiko. Risiko timbul karena perangkat IoT terhubung ke internet, maka kemungkinan dapat diretas akan sama seperti perangkat yang terhubung ke internet lainnya. Salah satu masalah keamanan IoT yang utama adalah perluasan permukaan serangan karena peningkatan jumlah titik akhir atau endpoint. Dalam sebuah jaringan, titik akhir adalah perangkat yang terhubung ke internet publik. Masing-masing titik akhir akan merupakan titik masuk buat pelaku yang peretas yang tentunya akan sistem jaringannya lebih rentan terhadap serangan di pihak luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Soki Pangestu. Monggo, Mas. Selanjutnya yaitu Internet of Things Communication Model. Berikut ini adalah dari jenis-jenis Internet of Things Communication Model. Monggo slide selanjutnya, Mas. Yang pertama yaitu device-to-device communication. Model komunikasi perangkat ke perangkat melibatkan dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Komunikasi tersebut tidak melalui server aplikasi perantara. Selanjutnya, yang kedua yaitu device-to-cloud communication. Dalam model komunikasi perangkat ke cloud, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet, seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Model jenis ini sering mengambil manfaat dari mekanisme komunikasi yang ada seperti kabel Ethernet atau koneksi Wi-Fi untuk membuat koneksi antara perangkat dan jaringan IP, yang pada akhirnya terhubung ke layanan cloud. Selanjutnya, Mas. Yang ketiga yaitu device to gateway atau perangkat ke gateway. Dalam model perangkat ke gateway atau nama yang lebih khusus yaitu model gateway to application layer, gateway atau ALG. Perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, maka tersedia perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud, dan menyediakan layanan keamanan dan fungsi lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Selanjutnya, yaitu model back-end data sharing model. Model back-end data sharing mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dari layanan cloud dikombinasikan dengan data dari sumber lain. Arsitektur ini mendukung keinginan pengguna untuk dapat memberikan akses data di sensor yang terunggah ke pihak ketiga. Selanjutnya yaitu
Yang kelima, yaitu manfaat IoT bagi organisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Tidak diragukan lagi, produktivitas sangat penting untuk pertumbuhan bisnis apapun. Dan itu tergantung pada beberapa baik karyawan dilatih. IoT menawarkan pelatihan waktu nyata kepada karyawan. Harus memberikan mereka informasi, membantu mereka membangun koordinasi yang lebih baik dan klien dan tim. Transformasi digital, 7 ketidakcocokan keterampilan. Ketika persyaratan ini terpenuhi, produktivitas meningkat secara otomatis. Selanjutnya, yang kedua yaitu memberikan peluang bisnis yang cukup, pintu peluang bisnis baru, dan dengan memperkenalkan cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan, alur bisnis, produksi, dan banyak lagi. IoT menciptakan suasana bagus yang membantu bisnis membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan dengan menawarkan solusi praktis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemanfaatan aset yang lebih baik. Pelacakan aset seperti peralatan, mesin, perkakas, dan lainnya menggunakan sensor yang terhubung dengan IoT dapat membantu. Aplikasi IoT memberikan perusahaan wawasan waktu nyata, sementara sensor membantu perusahaan mengoperasikan sistem dengan lebih baik, dan detektor menemukan masalah untuk mengambil tindakan segera. Selanjutnya yaitu keempat, keselamatan dan keamanan. Karena IoT berkaitan dengan barang atau gadget yang tidak memiliki fasilitas internet seperti smart home, TV, fan, AC, dan untuk beberapa nama. Keamanan menjadi perhatian utama. Tidak diragukan lagi, IoT menyediakan fitur keamanan berlapis untuk melindungi data dan privasi. Namun disarankan bahwa hal-hal yang memiliki koneksi internet rentan diretas. Tidak peduli seberapa utuh sistem keamanannya, kewaspadaannya terhadap keamanan koneksi internet dapat membuat lebih aman. Selanjutnya, Mas. Yang kelima yaitu analisis waktu nyata. IoT adalah menyediakan analitik real-time yang membantu mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Aplikasi IoT yang siap untuk perusahaan menyediakan analitik real-time yang terbukti bermanfaat bagi perusahaan karena Anda dapat menemukan masalah dan menyelesaikannya sesuai kenyamanan. Selanjutnya, Mas Arvin. Slide selanjutnya, Mas Arvin. Mas Arvin. Sepertinya jaringannya sedang Yang rusak. keenam yaitu analisis. Slide sebelumnya, Mas. Ya, prediksi. Salah satu manfaat terbaik dari IoT dapat terhubung melalui berbagai perangkat ke internet dan oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan operasional secara real time. Selanjutnya ini membantu mereka menganalisis berbagai hal dan apa yang mengelola produksi dan lebih fokus pada produktivitas organisasi. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu pengoperasian usaha dengan baik. Teknologi yang sedang tren yaitu IoT menawarkan pemanfaatan aset yang hebat dengan analitik real time yang secara komparatif membuat hal-hal lebih mudah dicapai dengan biaya yang sangat minimal. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu optimalisasi biaya. Ketika perusahaan memiliki data jaringan, logistik, lantai pabrik, rantai pasokan, dan lainnya, perusahaan dapat mengelola berbagai hal dengan efisien. Ketika perusahaan memiliki karyawan yang produktif, peralatan yang bekerja dengan benar,
dan tingkat retensi pelanggan yang tinggi, maka jelas itu menghemat banyak uang. Selanjutnya, Mas. Yang ke-9 yaitu meningkatkan layanan pelanggan. Perangkat berkemampuan IoT untuk membantu pelanggan Anda berinteraksi dengan hal-hal seperti pelacak pintar, membantu pelanggan melacak pengiriman. Peralatan berkemampuan IoT untuk memungkinkan pelanggan memproses transaksi melalui smartphone. Kepuasan pelanggan adalah kunci sukses. Selanjutnya, Mas. Monggo dilanjut, Mas Arvin. Ya, selanjutnya nomor 6. Beberapa keunggulan IoT antara lain sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sumber daya yang efisien, yaitu jika kita mengetahui fungsionalitas dan cara kerja setiap perangkat, kita pasti meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang efisien serta memantau sumber daya alam. Yang kedua, meminimalkan upaya manusia, yaitu saat perangkat IoT berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dan melakukan banyak tugas untuk kita, maka perangkat tersebut meminimalkan upaya manusia. Yang ketiga, menghemat waktu. Karena teknologi IoT mengurangi usaha manusia, maka itu pasti menghemat waktu. Waktu adalah faktor utama yang dapat menghemat melalui platform IoT. Yang keempat, tingkatkan keamanan. Sekarang, jika kita memiliki sistem yang semua hal ini saling berhubungan, maka kita dapat membuat sistem lebih aman dan efisien. Berikutnya yang kelima, kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja di perangkat apa saja, serta komunikasi yang lebih baik antara perangkat elektronik yang terhubung. Selanjutnya, poin ketujuh, beberapa kelemahan IoT, yaitu meliputi kompleksitas. Merupakan perusahaan, misalnya pada perusahaan pada akhirnya mungkin harus berurusan dengan sejumlah besar, mungkin bahkan jutaan perangkat IoT, dan mengumpulkan serta mengolah data dari semua perangkat tersebut akan menjadi tantangan. Merancang, mengembangkan, dan memelihara, serta mengaktifkan teknologi ke sistem IoT cukup rumit. Yang kedua, kompatibilitas. Karena tidak ada standar kompatibilitas internasional untuk IoT, perangkat dari produsen berbeda, sulit berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya, keamanan. Karena sistem IoT saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan, sistem ini menawarkan sedikit kendali, meskipun ada tindakan pengamanan dan dapat menyebabkan berbagai jenis serangan jaringan. Selanjutnya, privasi. Bahkan tanpa partisipasi aktif pengguna, sistem IoT menyediakan data pribadi substansial dengan detail maksimum. Selanjutnya, poin ke-8, masalah keamanan dan privasi IoT. Internet of Things menghubungkan miliaran perangkat ke internet dan melibatkan penggunaan miliaran titik data. Jaringan ini juga terhubung dengan sistem lain sehingga permukaan serangannya akan diperluas. Keamanan IoT dan privasi IoT disebut sebagai masalah utama. Kurangnya keamanan meningkatkan risiko kebocoran informasi saat data dikumpulkan dan dikirim ke perangkat IoT. Jadi, jika perangkat IoT memiliki kerentanan keamanan, hal itu dapat membahayakan jaringan konsumen. Kerentanan ini dapat menyerang sistem lain dan merusaknya. Terkadang, orang yang tidak berwenang dapat mengeksploitasi kerentanan keamanan untuk menimbulkan risiko terhadap keselamatan fisik. Di IoT, perangkat saling berhubungan dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga ada kemungkinan besar informasi sensitif bocor melalui manipulasi yang tidak sah. Semua perangkat mengirimkan informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, tanggal lahir, informasi kartu sehat, detail kartu kredit, bahkan akun media sosial atas informasi yang sangat berharga bagi peretas. Penyerang memperoleh akses ke jaringan dengan mengeksploitasi perangkat IoT yang diamankan dengan buruk. Karena perangkat IoT terhubung erat, yang harus dilakukan peretas adalah mengeksploitasi satu kerentanan untuk memanipulasi semua data, menjadikannya tidak dapat digunakan. Produsen yang tidak memperbarui perangkat mereka secara teratur akan membuat rentan terhadap penjahat dunia maya. Hacker bukan satu-satunya ancaman terhadap internet. Privasi adalah perhatian utama lainnya bagi pengguna IoT. Misalnya,
Perusahaan yang membuat dan mendistribusikan perangkat IoT konsumen dapat menggunakan perangkat tersebut untuk mendapatkan dan menjual data pribadi pengguna. Selain membocorkan data pribadi, IoT beresiko bagi infrastruktur penting, termasuk listrik, transportasi, dan layanan keuangan. Berikutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Adi Cahyono. Mic-nya belum, Mas Yono, mic-nya. Nomor 9, kesimpulan. Lanjut, untuk kesimpulan dari Internet of Things sendiri adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Contoh penerapan IoT sendiri dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, bisnis, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Internet of Things sendiri adalah solusi komunikasi antar mesin yang dapat memberi visibilitas, usaha secara real time, konektivitas 24 jam, disertakan berbagai fitur otomasi menjadikan IoT sebagai cara efektif untuk memantau dan mengelola usaha dari jarak jauh. Sehingga sumber daya yang ada bisa dialihkan untuk mengurus kebutuhan mendesak. Bisnis pun cepat beradaptasi dengan produktivitas terus terjaga, bahkan di masa new normal yang penuh perubahan ini. Selanjutnya. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan meet. Bisa.